Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Mardika dengan NPM 340. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Di sini saya dibantu dengan dua rekan saya yang bernama Muhammad Rizky dengan NPM 347 dan Sally Muharafa dengan NPM 332. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan atas hukum. Di dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib, di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, perlindungan dan pengakuan HAM. Yang keempat, sistem peradilan yang tidak memihak. Hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Dengan demikian, jelas sudah keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia, di mana negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F.G. Stahl yang memberikan ciri-ciri berikut ini. Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara. Prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan di negaranya sendiri. Prinsip negara hukum Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip negara hukum terdapat 3 poin. Pada poin pertama yaitu adanya penegakan hukum. Pada poin kedua yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau disebut HAM. Pada poin ketiga yaitu adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Mendukung penegakan HAM di Indonesia. Supremasi hukum harus ditegakkan. Sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat yang mencari keadilan. Memberikan perlindungan terhadap semua orang, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Perlunya sosial kontrol dan lembaga politik terhadap dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.